Jadi kesimpulannya ngeten. Barang siapa yang bermodal takwa, mangkanat ra'su malihi at-taqwa, barang siapa yang bermodal takwa, maka lidahnya akan menjadi kaku untuk menyebut keuntungan agamanya. Maksudnya ngeten, wong niku nek wis biasa, biasa modali ikut takwa, maka dia tidak akan mampu untuk menghitung kebaikan-kebaikan atau keuntungan dari apa yang telah dilakukan. Jadi tidak mampu untuk menghitung berapa jumlah kebaikan yang telah dilakukan. Nah sebaliknya waman kana ra'su malihi ad-dunya, barang siapa yang bermodal dunia, maka lidahnya juga tidak sanggup menghitung kerugian agamanya. Dalam tanda kutip, apa yang sudah kita lakukan itu, kalau memang yang kita lakukan itu adalah modalnya itu adalah takwa, takut kepada Allah, maka apapun bentuk ketakwaan itu akan menjadi kebaikan yang sulit untuk dihitung jumlah banyaknya kebaikan tersebut. Sebaliknya, kalau memang kita itu kok modalnya hitungannya dunya, apa-apa dihitung dunya, apa-apa dihitung dunya, gelem ngaji tapi wani piro. Jadi hitungannya itu dunia, maka Pak lisan ini tidak sanggup untuk menghitung kerugian agamanya, tidak menjadi pahala sama sekali. Jadi sebuah perbuatan itu tidak bisa dilihat dari bentuk baik dan jeleknya ibadah itu, tapi itu bisa dilihat dari niat atau orientasinya apa. Kita itu di jihad di NU, kalau orientasinya adalah orientasi dunia, maka apa? Lesan kita ini tidak sanggup untuk menghitung kerugian kita. Sangke oke. Mulanya pulau nge-share Mbah Hasim itu. Iya, Mbah Hasim itu kan masalah Mbah Hasim itu kan memang terjadi di saat muktamar di Malang, Mbah Hasim itu kan punya rutinitas, apapun kesibukannya, beliau itu tetap harus pulang santri nok pondok. Nah, suatu saat kan biasanya penyakit kiai nih, angger bertindakan adoh atau berkegiatan acara apapun, prei bae ya Jong ngajine ya. Nah, kula sih niate nyenengne santri. Loh, ngaji nak prei kan santri seneng banget. Alhamdulillah kan. Tidak ada niat. Tapi Mbah Hasim ini suatu saat pernah seperti itu, akhirnya keturun ketika berkeselen rapat di Malang itu, akhirnya kecapean tidur. Di saat kecapean tidur ini, di tengah malam ini terbangun maca surate pas sing babakan masalah kita itu harus mengurangi tidur, kita harus mengurangi makan dan lain sebagainya. Masya Allah, Mbah Hasim ini langsung meneteskan air mata. Ternyata saya ini adalah orang yang terlalu banyak tidur, padahal sarene ini padahal wong ini tangi, apalagi kita yang malamnya nggak pernah bangun, tangi. Ini jadi ya mulanya kita itu latihan istiqomah ya teman gini. Latihan istiqomah itu dalam artian apapun yang kita lakukan itu kalau dasarnya kita itu takwa, insya Allah nggak usah dihitung. Keuntungan yang kita peroleh itu kita tidak bisa menghitungnya. Tetapi kalau orientasi kita itu adalah dunia, ilat atau lesan ini akan menghitung kejelekannya, itu nggak sanggup sangke kejelekan yang kita peroleh. Yang kita peroleh. Jadi maka intinya kayak jelek semua gitu. Iya, maka Syekh Ibnu Athaillah itu kan memberikan komentarnya, man asraqat hidayatuhu asraqat nihayatuhu. Barang siapa yang di awalnya itu kok permulaannya itu niatnya baik, maka di akhirnya akan baik pula. Ini yang saya tekankan dimanapun anggar ngelantik ranting seperti itu. Jenengan
niate dadi ketua ranting iku kok dari awal niate apik insyaallah di tengah perjalanan sampai akhir perjalanan niku dadi apik. Tapi nek awal niate jenengan kok wis rapi titeni bae. Tengah jalan mundur. Tengah jalan bukan apa kan ada itu ya. Yang pokoknya balik. Niatnya arep mau tamer ning Lampung sih dadi pesta resmi sih. Kita menolak ya. Iya, mundur. Orang mundur tapi Ya. melayani umat yang lain. Yang penting niatnya lah. Semua jenis orang Nah ini jadi man asrokot budaya itu. Jadi ketika kita itu mau apa-apa ngaji malam Selasa ini, kalau niat dari awal dulu kita ada betul-betul pengen ngaji, insya Allah ya istiqomah. Tapi nak kapan kok dulu niat kita kuranggo apa seneng-seneng tok ya ora suwi kan seperti itu. Nah maka ini kita uji nih. Kita uji. Ini ujiannya sampai berapa? Harus paling berapa kan? Aku belum tahu absen. Luar biasa udah. Ini apapun kan akan kita rasakan seperti itu. Kayak kesadin niatnya apa dan? Mulai istiqomah. Itu sama siap apapun kok. Ketika apa-apa itu kita niatkan, niat itu benar. Mulanya Nabi kan ngendikane nak waktu nikah khutbah nikah kan man nakahalillah wa angkahalillah faqadistahaqqa wilayatallah. Kalau kamu itu nikah karena Allah atau menikahkan anakmu karena Allah, maka kamu akan masuk wilayahnya Allah. Kalau masuk wilayahnya Allah itu apa? Kamu dulu menikah, bingung tidak punya modal apa-apa. Kamu nikahnya karena Allah, justru kamu akan kaya setelah nikah. Karena wilayahnya Allah. Kalau wilayahnya kita itu kan adul mendoan siji badi 2000 nak payu 20 berarti oleh badi 40.000. Itu hitungan kita. Tapi kalau sudah wilayahnya Allah, iki payu 5 iso oleh 100.000. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti aku ganu nikah bukan karena Allah. Baleni. Saksi nikah. Lah iya sih. Mumpung ada saksi. Satu second deh. Ini udah pasti bukan ini saksi. Lah aku sih ngomong kan iki. Hah? Jalan maning yang demantu. Lah, Tetep niate Ya dan betul. niat. Iya itu. Sing penting ahli kita harus niate. Lah, iya. Kan sama Iya. karena Allah. Jangan nikah kon sugih. Jadi urung kepenak. Apa urung sugih? Apa urung sugih? Sugine anu dadi khorim. Manusia itu kan tempatnya ngeluh. Lah iya betul. Oh, engko tak wacana sediluk nek Nah. kitabe Kifayatul Atqiyah. Sedelak. Oh, sedelak. Ya. Sarep jongkene diluk-diluk wae. Iya. Saya tuh lagi ya. Iya. Ya, jadi kula kemutan. Jadi mumpung kemutan ya. Tadi malam itu saya ngaji Kifayatul Atqiyah itu Masya Allah. Ada sesuatu. Kita bahas tentang wong itu kepengin masuk dalane wali. Kan pengen dadi wali pengin jere ya. Jadi kepengin dalane wali itu syaratnya harus memenuhi 9 syarat. Ternyata syarat yang pertama itu adalah at-taubah. Taubat. Nah, di sana itu diterangkan ya. Orang itu kalau taubat karena takut ya, taubat karena takut Allah atau takut siksanya ila sayin kulu maksiatin utawi saben-saben kemaksiatin utawi saben-saben kemaksiatan nasiatin kang muncul an syahwatin saking syahwat nafsu ae istiyakin nafsi tegese brontone iku napa ya? Babi buta. Wah, jadi iya sangke menggelurane nafsu. Ila sayin kayak sering nonton Eva Arnas ya. Ila sayin maring siji-wiji ya fa innahu mongko sak temene maksiat iku yurja kena den arep-arep apa gufronuha den ngapurane maksiat. Ail maksiati tegese maksiat. Sakniki kulu maksiatin utawi saben-saben maksiat nasiatin kang muncul an kibrin saking kesombongan aidak wal fadli tegese ngaku-ngaku utama
ya fa innahu mongko sak temene kelakuan iku layurja ora den arep apa ghufranuha den ngapurane maksiat. Alasane li anna maksiata iblis krana sak ten maksiate iblis iku kana ana apa asluha asline maksiat ail maksiyah minal kibri saking sombong. Yes amunyono sapa iblis yen anahu sak temene iblis iku khairun luwih bagus min sayyidina Adam tinimbang sayyidina Adam. Wali anna zalata sayyidina Adam lan krana sak temene keplesete apa maknane mriku? Keplesete sayyidina Adam alaihi salam iku kana ana apa dengan catatan kalau memang di situ mayoritas orangnya adalah non muslim. Muslim ya ora dinggoni lah wong. Ya, satu sisi begini. Saya contohkan di Sokaraja itu ada namanya Fahrudin. Dulu namanya AR Fahrudin. bukan. Dulu namanya siapa? Yang punya pelita itu. Oh, Iya, depo. Nah, depo itu. Dulu namanya kan bukan Fahrudin. Iya. Di saat bakar-bakaran itu Jakarta bakar-bakaran yang non muslim Cina dibakar, dia minta perlindungan nih, salah satunya ke Mbah Dayat. Nah, minta diganti namanya, dia akan masuk Islam. Udah diganti nama, dikasih nama Fahrudin. Nah, aman kan? Aman dia, aman. Tapi dilalah sausi aman orang Islam nganti sigi nah. Niki. Lah, dia itu setiap ada pengajian, bocah ansor ini sedekahnya luar biasa. Karena dia apa? Butuh keamanan, Perlindungan ya. sama saudara kita yang ada di daerah Papua, ada di daerah Minahasa, di minoritas itu Biar aman, itu ya. kalau dia kok macam-macam, maksudnya apa? Kokoh gawe hukum yang keras, Yanto bubar barisan jalan. penggal. Nah, itu. Nah, sekarang yang lagi viral kan sesajen itu. Iya. Sajen Ini itu. sajen. Nah, itu yang lagi viral. Maka ya agama itu juga mengatur. Itu fatwanya Mesir itu, fatwa ulama Mesir itu mengatakan kalau memang itu dilakukan di daerah yang minoritas, kalau di sana di kitabnya itu fil Maghrib itu kan daerah barat. Negara barat kan mayoritas non muslim, maka itu diperbolehkan. Kalau tidak, ini menurut Imam Iyad ini adalah kalau nggak salah Malikiyah atau apa. Kalau tidak maka makruh, tidak sampai ke haram. Itu tidak sampai ke situ, tapi ya jangan dipraktekkan di sini. Jadi Cilacap itu Ya, coba Basnas bantu Immanuel coba. Oh, rame. Tapi kemarin bantu loh. Kemarin saja memang yang ditambak itu kan. Itu saya buat modal nanti ketemu Pak Mintaraga. Nah, soalnya saya sudah diancam nih Pak Mintaraga. Iya. Oke, siap Pak Bono. Jadi Pak Mintaraga kan Pak Hizbul. Maka itu kan menjadi besok yang akan kita bahas di MUI. Maka sebelum dibahas di MUI, bahas dulu nih di LBM. Nah, itu tadi bagaimana nanti ya biar nanti ketika kita ketemu oleh mereka-mereka ini kita punya modal, minimal ada ulama yang memperbolehkan. Jadi umpama mereka ngotot teman-teman ki ora begitu kebangetan. Tapi anu ya, Mesir ya. Mesir tadi ya sudah fatwa ulama Mesir. Iya, Itu sudah diakui. Tapi sudah kita coba tadi. Kita coba nge-share yang sesajen itu ternyata beliau-beliau nggak komentar. Biasanya nggak ngotot nih, langsung terus oh iya, entah ini orang metu-metu nih gitu. Jadi inilah maka kita kembali kepada makalah yang ini, segala sesuatu kemaksiatan itu ternyata lebih ringan ketika itu muncul dari syahwat daripada muncul dari sifat sombong. Ini maksiat, apalagi ibadah. Ibadah itu jangan sampai didasari dengan kesombongan. Itu akan tidak ada apa-apanya. Berarti gitu, lebih baik misalnya kita melakukan kesalahan atau dosa, kita dalam hati mending ngakoni isi saya salah gitu. Betul. Gitu. Mending kayak gitu ya. Itu langsung kita akui. Itu lebih mudah. Mending, iya betul. Ya, daripada kita itu gengsi, kita itu ego, Merasa benar, kita itu merasa ya paling benar itu kan. Maka ya
etika kita ketika kita itu ceramah, itu etika kita biar kita itu juga tidak dianggap kiber. Itu ya. Nggih menawi wonten lerese punika minallah. Menawi wonten salahe keranten kebodohan kawula. Itu nanti akan menutup Tawadhu. celah apapun. Nggih, umpama kok arep disalahne, ya wong Iya. aku mau wis njaluk dibenerne alhamdulillah. Umpama nek benere, umpama dilem ya ora begitu. Ngaku. Nah, kan seperti itu. Itu etika. Berbeda, maka apa? Ciri-ciri ulama-ulama dulu kan ketika mau menerjemahkan Al-Qur'an kan wallahu a'lam bimuradi. Allah lah yang tahu artinya Al-Qur'an. Jangan seperti kayak kancane kono kuwi. Bapak Sugi. Musuh. Itu ini kan apa kayak sing Ulama binatang. iya. Innallaha la apa? Min ibadi ulama. Iya. Orang salah-salah macam. Nah, itu. Ya sallallahu. Innallah innama yahsallah min ibadihil ulama. Jadi binatang. Ini kan Masya Allah ya, itu namanya menerjemahkan Al-Quran sesuai dengan nafsunya. Padahal Al-Quran itu kalamullah, yang berkata itu Allah. Tidak boleh kita itu menafsirkan sekendak hati kita. Maka gini, kalau menurut saya, nak konco-konco ini di rumah kau mau ulang tafsir, sebaiknya pakai kitab. Itu akan lebih aman. Al-Ibris. Yes, apapun. Karena ada dasarnya. Apapun. Karena apa? Kitab ketika dikarang ini sudah ada yang nasheh, sudah ada yang bertanggung jawab dan sebagainya. Kita hanya sekedar membaca. Tetapi kalau kita langsung bla 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 bla, bahaya. Jangan ikut-ikutan mereka lah. Kalau mereka itu terlalu pede. Ini Gus, kalau misalnya gini, saya misalnya sebagai orang awam lah gitu ya, pengen ngerti sebenarnya Al-Quran itu kan katanya hujah ya, pegangan hidup. Aku cuma baca khatam bolak-balik, tapi nggak ngerti maknanya sebenarnya isi Quran ini apa. Ya. Nah, dengan cepat kan kita suka membaca Terjemah. terjemah gitu. Nah, terjemah itu kan kadang-kadang penafsirannya ya sesuai dengan akal kita ya, karena betul. namanya terjemah gitu ya. Nah, apakah itu dibolehkan? Tapi hanya sekedar pengen tahu secara garis besar saja gitu. Apa itu dibolehkan? Jadi kalau Al-Quran yang sifatnya adalah hikayah, Al-Quran itu kan memuat beberapa unsur nih. Ya. Ada yang tasri, berarti syariat, hukum. Ada yang kisah-kisah, ada yang adab, ada yang apa maneh nih kok? Kan dibagi beberapa macam lah. Kalau hanya sekedar hikayah itu nggak masalah. Tapi kalau hukum, maka ini perlu di bahasanya apa ya? Dicarikan sanad. Nah, mencari sanad itu berbagai macam. Ada kalanya membaca sendiri, tapi betul-betul kita sudah menguasai. Contoh, kita membaca tafsirnya. Maksudnya apa sih ayat ini? Kita nggak mampu, tetapi ulama yang mengarang tafsir itu sudah memenuhi syarat untuk menafsiri Al-Quran. Itu loh. Kalau terjemah itu kan peralihan bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tapi maksud dan tujuan itu belum terkandung di dalam terjemah. Ini juga masih tekstual. Iya, masih membahayakan. Nah, terjemah itu juga macam-macam. Kalau terjemah Kementerian Agama itu mending karena ada pentasih, dan pentasihnya itu juga dari berbagai pihak. Insya Allah juga orang-orang alim. Tapi ada yang mohon maaf kalau di Google itu kan pokoknya diterjemah nih. Ini di aplikasi itu kan umi kok umai itu. Nah, itu juga seperti itu. Lah, ini juga kita harus hati-hati. Apalagi dengan sekarang yang muncul banyak pengaburan ayat, banyak pengaburan tafsir, banyak pengaburan kitab, ini juga kita harus lebih hati-hati. Maka ya sing paling aman itu ngaji. Iya, wis ngaji Pak. Ada yang bertanggung jawab. Iya, jadi ya sing mu'alife yang bertanggung jawab. Lah kita wasawirhum juga ditanggung jawab bareng-bareng, orang kok sing maca sing tanggung jawab ya. Ditanggung jawab bareng-bareng kan wasawirhum di sini. Nah, ini juga nanti kita akan mudah untuk menceritakan seperti itu. Wal maqalatul asirah wallahu a'lam. Ya belum ngomong nek bener sing Gus kalau sing salah nyeke urung berarti nek salah tak bujak. Oh iya, orang tak tutup. Ya wis orang ya wis.
Dewa Allah yang ora tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar wonten lerese minallah, wonten salahe keranten kekurangan kawula pribadi nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki kader gitu. Terus di Lumbir tuh ada istri pejabat, tapi mau takon jarang ngaji. Nyambut orang takon, wallahul munafiq ila Kapan gue? temenan. Iya temenan, dia cerita ke saya. Bu, kamu pada guyu sih aku ngomong kayak gitu menutup. Iya. Lu kono munafik siapa? Ya mau aja. Aku guyu betul ceritane gue. Aduh. Kita kan munafik. Tapi aja nyindir sing nang tengah lawang. Terus doa paling mujarab ngusir setan jin apa Gus? Allahumma barik lana fi razaqtana. Setan udah tangannya udah tahu. Wallahul munafiq, mau kelalen ya.